Halo semua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series dari film Road of the Ancient God Grave untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, penguasa kuil Wusen yaitu Xiang Yuan kewalahan menghadapi senior makam pedang. Senior makam pedang juga menghapus kultivasi para tetua kuil Wusen yang songong itu dan menjadi manusia sampah. Lalu karena kewalahan, Xiang Yuan akan menggabungkan kekuatannya dengan senjata tombak dewanya agar setara dengan kekuatan dewa. Tak selang berapa lama, senjata tombak dewa bela diri berubah menjadi tubuh roh. Ia mengatakan kalau senior makam pedang juga tidak lebih dari tubuh roh seperti dirinya. Ia meminta untuk jangan menyanyiakan kekuatan ilahinya untuk menindas juniornya. Senior makam pedang pun mengatakan apakah senjata roh tersebut bisa bersaing dengannya. Senjata roh tersebut dengan sombongnya mengatakan kalau di kuil Wusen, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Ia langsung memadatkan kekuatan formasi dewanya. Lim Feng tahu kalau senjata roh tersebut sudah tingkat dewa. Ia takut kalau seniornya tidak sanggup untuk menghadapinya. Namun seniornya dengan begitu mudah melumpuhkan dengan teknik dewanya yaitu penyerapan kekosongan. Tombak roh dewa tersebut pun kewalahan. Lalu para tetua yang sudah menjadi sampah pun terkejut dan tidak percaya, karena roh tombak tingkat dewa juga dengan mudah dikalahkan. Di sana leluhur Su melihat kekuatan senior makam pedang kemungkinan adalah dewa sejati. Ia sangat terkejut kenapa Lim Feng bisa memiliki sosok yang sangat menakutkan di sisinya. Penguasa kuil Wusen juga mencoba menyerangnya kembali dengan kekuatannya. Namun serangannya pun menghilang diserap oleh kekuatan senior makam pedang. Di sana tubuh roh tembak dewa bela diri juga kewalahan karena akan masuk ke dalam alam kekosongan milik senior makam pedang. Xiang Tuan pun mencoba membantunya, namun tubuh roh tombak memintanya untuk jangan mendekat karena ia takut akan ikut musnah. Senior makam pedang mengatakan kepada roh pedang kalau ia hanyalah roh pedang belaka dan tidak mungkin bisa menantang dirinya. Roh tombak pun tidak percaya kenapa senior makam pedang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ia ingin tahu dari mana asal-usul senior makam pedang berasal. Senior makam pedang pun mengatakan kalau roh tombak tidak layak untuk mengetahuinya. Di saat bersamaan dari dalam makam pedang, para makam dewa yang tersegel pun akan bangkit dan meminta dibebaskan. Lalu senior makam pedang pun terkejut. Para dewa yang tersegel pun sangat senang karena tanah makam pedang akan segera runtuh. Dan dipastikan ia akan terlahir kembali dan akan menyapu seluruh dunia. Senior makam pedang mengatakan kepada Lim Feng kalau ia harus segera kembali ke tanah pemakaman dewa untuk menjaganya kembali. Kalau tidak, para dewa yang tersegel pasti akan memberontak. Jadi ia menyerahkan semua orang yang ada di sana kepada Lim Feng. Lim Feng tahu kalau tanah pemakaman dewa tidak bisa berjalan tanpa penindasan seniornya. Di saat seniornya kembali ke tanah pemakaman dewa, roh tombak pun sangat senang, karena ia tahu kalau senior makam pedang hanyalah tubuh roh seperti dirinya, dan tidak bisa berbuat apa-apa setelah kekuatannya habis. Dan ia akan melihat latar belakang Lim Feng yang sebenarnya. Ia pun langsung menyerang ke arah Lim Feng. Lalu Lim Feng mengaktifkan segel dewa kura-kuranya untuk mengkonternya. Penguasa kuil Wusen dan para tetua pun sangat terkejut. Ternyata Lim Feng mengeluarkan segel dewa. Para tetua tidak percaya bagaimana bisa Lim Feng bisa mengendalikan begitu banyak benda dewa. Seperti artefak demigod lalu datang dewa untuk membantunya dan sekarang artefak dewa lainnya. Di sana roh tombak tahu kalau nafas yang mengerikan itu adalah dewa kuno Senau. Seketika dewa kura-kura pun muncul dan menampakkan dirinya. Ia mengatakan kepada penguasa kuil Wusen kenapa ia berani menindas penerusnya. Roh tombak pun terkejut. Ternyata Lim Feng adalah penerus dewa kura-kura. Xiang Yuan juga kebingungan kenapa roh tombak mengenali dewa kura-kura. Para tetua tahu kalau yang muncul adalah dewa kura-kura legendaris yang menjaga benua Gusen.
Mereka tahu kalau Dewa Kura-Kura Senau berjalan di bawah tanah dan berpatroli di 8 wilayah terlantar dan menjadi penjaga benua Gusenya. Dan ia sangat terkejut kenapa Lim Feng bisa mengenalinya. Lalu Dewa Kura-Kura menanyakan kepada Xiang Yuan apakah ia layak sebagai posisi penguasa kuil Wusen. Ia menjelaskan kalau Xiang Yuan menyerang orang tanpa mengetahui benar atau salah, dan apakah Xiang Yuan lupa niat awal dari kuil Wusen. Seketika, Xiang Yuan pun memberi hormat kepada Dewa Kura-Kura. Ia meminta Dewa Kura-Kura untuk jangan marah terlebih dahulu. Ia melakukan karena semua kultivasi tetua kuil Wusen dihancurkan. Jadi ia sebagai penguasa kuil harus meminta penjelasan. Dewa Kura-Kura pun menjelaskan kepadanya, di saat Lim Feng dan adiknya berusia 16 tahun, ia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk melawan iblis Shiling. Dan beberapa tahun ini Lim Feng juga telah menekan iblis kuno dan menorehkan kontribusi besar untuk benua Gusenya. Ia juga menjelaskan kalau orang-orang kuil Wusen menuduh Lim Feng berkolusi dengan ras iblis, bahkan ingin mengintip lautan jiwa Lim Feng untuk merebut teknik rahasianya. Dan semua itu akan membuat hati para pahlawan di dunia menangis. Dan jika terjadi, siapa lagi yang akan berjuang untuk melindungi rakyat biasa? Xiang Yuan pun terkejut, ternyata Lim Feng bisa menekan iblis kuno. Roh tombak dewa pun menghampiri dan mengatakan kalau perkataan Dewa Kura-Kura itu benar. Untungnya ia tidak melakukan kesalahan besar. Dewa Kura-Kura juga menjelaskan kalau tubuh aslinya masih perlu menjaga perbatasan, dan ia akan menyerahkan Lim Feng kepada Xiang Yuan. Ia juga mengatakan kalau Lim Feng adalah penerusnya dan penjaga masa depan semua orang. Dewa Kura-Kura pun pergi meninggalkan Lim Feng. Roh tombak juga menghampiri Lim Feng dan ia berkata kepada Lim Feng kenapa tidak mengatakan sejak awal kalau Lim Feng adalah penerus Dewa Kura-Kura. Jadi ia tidak membuang-buang energi. Lim Feng pun menjelaskan kalau Dewa Kura-Kura sedang menjaga perbatasan. Jika bukan karena masalah hidup dan mati, Lim Feng juga tidak berani mengganggunya. Roh tombak pun membenarkan perkataan Lim Feng. Ia juga tidak tahu berapa lama Dewa Kura-Kura bisa bertahan. Ia juga menyerahkan masalah Lim Feng kepada Xiang Yuan karena ia harus pergi untuk memulihkan energinya. Di sana, Xiang Yuan baru mengerti kalau Lim Feng ternyata adalah penerus Dewa Kura-Kura. Lim Feng pun mengatakan kalau semua itu berkat anugerah Dewa Kura-Kura. Xiang Yuan juga melihat adik Lim Feng yang memiliki garis keturunan ras dunia bawah, yaitu tubuh perang Asura. Lalu Lim Feng menjelaskan kalau adiknya adalah putri angkat ayahnya yaitu Lin Xiaotian. Adiknya juga baik hati dan tidak pernah melakukan hal buruk. Xiang Yuan pun terkejut, ternyata Lim Feng adalah putra dari Lin Xiaotian. Ia menjelaskan kalau ayahnya juga seorang jenius langka. Lim Feng memberitahu kalau kedatangan ke kuil Wusen karena ia ingin memasuki kolam dewa untuk membersihkan tubuh martial soul-nya. Karena Lim Feng adalah putra Lin Xiaotian, maka penguasa kuil Wusen pun meminta Lim Feng untuk memasuki kolam dewa dan memperkuat fondasi dewa. Namun, para tetua di sana tidak setuju kepada ketua kuil. Ia mengatakan kalau ada dewa yang hidup di tubuh Lim Feng, apalagi adiknya juga memiliki garis keturunan ras Nether. Jika tidak mencegahnya, akan menjadi masalah besar. Ia takut kalau Lim Feng akan berubah menjadi musuh dan nantinya tidak ada yang bisa melawannya. Ia mengatakan apakah para tetua sedang meragukan Dewa Kura-Kura. Para tetua yang sampah itu pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetua Xiang masih saja mempunyai akal licik dan memikirkan Lim Feng. Jika ia bisa merebut teknik rahasianya, maka murid kuil Wusen pasti akan membuat kemajuan besar dan mencapai puncak jalan bela diri. Dan kenapa penguasa kuil tidak memikirkan hal tersebut? Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.